Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Ari Yulistiana. Anak-anakku semua, bagaimana kabarmu hari ini? Saya berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat, selalu rajin dan semangat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah membaca teks anekdot sebelumnya? Bagaimana isinya? Apakah berupa cerita lucu saja atau cerita humor saja? Ataukah ada hal-hal lain yang lebih penting dalam teks anekdot? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama materi teks anekdot. Mari kita cermati contoh teks humor berikut ini. Kemudian, mari kita cermati contoh teks anekdot berikut ini. Dari kedua contoh tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa teks anekdot bukan hanya cerita lucu saja, tapi teks anekdot adalah cerita lucu yang mengandung kritikan atau sindiran. Tujuan penulisan teks anekdot adalah untuk menyindir atau mengkritik kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Lalu, apa manfaat mempelajari teks anekdot? Yang pertama, supaya kita bisa menyampaikan kritik dengan cara yang menghibur, bukan dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Yang kedua, teks anekdot bisa menjadi sumber penghasilan. Nanti akan ada penjelasannya. Ada beberapa bentuk anekdot. Yang pertama adalah teks seperti yang telah Anda baca di awal. Bentuk anekdot yang kedua adalah komik atau gambar anekdot. Komik ini dapat kita jumpai di koran, majalah, ataupun di internet. Anekdot bisa juga berupa tuturan lisan, seperti yang sering Anda lihat pada tayangan stand-up komedi Indonesia. Karena tidak hanya berupa cerita lucu, sebuah teks anekdot mengandung beberapa unsur. Yang pertama, adanya masalah yang dibahas. Yang kedua, ada unsur humornya. Yang ketiga, terdapat kritik atau sindiran. Dan yang keempat, ada makna tersiratnya. Maksudnya adalah apa tujuan si pembuat anekdot. Nah, ini adalah contoh tabel analisis untuk mengetahui unsur dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat yang telah kalian baca pada awal video tadi. Ternyata isi anekdot bukan hanya cerita lucu ya, namun ada tujuan lain yang hendak disampaikan. Untuk itu, pelajarilah materi anekdot dengan baik. Suatu saat, mungkin ada di antara kalian yang menulis buku anekdot, pembuat komik atau sebagai komikus, atau menjadi stand-up komedian atau yang diistilahkan dengan komika. Anak-anakku semua, demikian tadi materi tentang teks anekdot. Menarik bukan? Dan ternyata teks anekdot juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Pesan dari Bu Ari, tetaplah berkomunikasi dengan baik dan santun. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sampai jumpa pada materi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.